Ada setan enggak di tengah-tengah kita? Itulah handphone. Padahal dalam hatinya, kau lihat nih HP baru. Simpan dulu. Mereka yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa di masjid penuh kasih sayang ini, Allah kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Apa? Masih mau? Simpan itu HP. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita selain handphone, apalagi tuh kotak-kotak kue, setan itu sudah dikasih satu dia bilang belum, disimpan di bawah pahanya. Sudah dikasih, penasaran apa isinya, sudah dilihat masih setan itu masuk, cobain dong, cobain, enak enggak, sudah begitu dia coba enak, langsung dia sembunyi, saya belum. Ayo dengar dulu ceramah ibu ya, insya Allah manfaat. Oleh-oleh kita hari ini, satu, mulai besok tiada hari tanpa wudhu. Kenapa banyak perempuan tidak sholat ketika pergi pengantin? Kenapa ibu? Kenapa kira-kira ibu? Karena malas wudhu, mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, kuning, krem. Ada lagi model baru bu, dia kasih lebih sedikit di sini matanya. Ada lagi tuh kayak gitu. Ada juga yang dikasih putih-putih di pinggir kayak belek. Ini ada saya lihat itu ibu, lebih lagi di sini. Saya tanya kenapa lagi dikasih lebih, dia bilang Ustaz supaya seperti artis Korea. Artis Korea sudah 60 tahun umurnya, pret. Ayo. Akhirnya terlalu banyaklah dia punya hiasan. Apa ibu mulia dengan banyaknya hiasan di muka? Tidak. Malah orang senang, istri bupati, anggota DPR, orang kaya, bangsawan, pakaiannya sekedarnya saja. Orang lewat, dia lewat, orang bilang, bangsawan itu, pejabat itu suaminya. Sederhana betul ya penampilannya, bagus tuh ibu, tuh orang senang. Ini kaya tidak, terkenal tidak, lewat masya Allah kayak gorila. Ada begitu di sini? Ada. Kalau masih ada maka majelis taklimnya perlu lagi ditingkatkan keimanannya. Ini kalau pengantin banyak betul ibu-ibu palsu. Bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, matanya panjang alisnya palsu, bulu matanya panjang palsu, pantatnya gabus. Apa itu yang membuat ibu mulia? Apa itu yang membuat ibu mulia? Wah, alisnya dicukur tipis, begitu disenggol dia lagi cukur, disenggol tangannya sama anaknya. Wih, tinggi sebelah. Lain sebelah. Kasih saya air, tidak sempat buru-buru. Airnya apa? Tidak pergi ambil, lidahnya dia kasih keluar. Ada. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Ayo, apa itu yang mulia? Tidak. Apalagi penyebab ibu-ibu banyak tidak sholat ketika ada pengantin? Jilbab. Pakai jilbab, majelis taklim, sudah haji, tapi tidak sholat gara-gara jilbab. Kenapa? Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Talinya 2 meter. Ada khusus tali, dia ikat di lehernya. Ada kembang-kembangnya di sini. Nah, susah lah goyang lehernya. Beleng-beleng. Coba. Jilbabnya 3 warna, kuning, biru, abu-abu, dikasih mirin lagi sedikit. 14 pentulnya, 17 cepit-cepitnya, ada kayak pohon di belakangnya. Saya ini bu sudah keliling-keliling ceramah,
di Timur Tengah jilbabnya ibu-ibu gampang. Malaysia, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei, itu gampang jilbabnya mereka. Sekitiga saja kasih peniti, selesai. Masuk di Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Kudungnya susah dipakai. Ginilah dia pakai lah ini, benar sekali. Dia pakai roknya ini sempit, akhirnya jalannya begini. Pret. Ayo, katanya majelis taklim, katanya ikut pengajian tiap bulan, kok akhlaknya masih seperti ini? Jangan ya Bu. Nah, gara-gara malas wudu, maka banyak perempuan tidak sholat. Bagaimana solusinya Ustadz? Ibu wudu dulu, baru dandan, baru pakaian. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah Astagfirullah. Biar ibu sudah wudu, dandan, kentut, batal. Ada yang bilang, enggak Ustadz, sedikit aja keluar. Enggak habis kok Ustadz, biar sedikit, batal. Nah, ibu-ibu mulai besok mau kemana saja wudu. Mau pergi pasar wudu, mau pergi antar cucu sekolah wudu, mau jemput anaknya sekolah wudu, mau pergi pengajian wudu, mau pergi pengantin wudu, bahkan mau pergi gosip sekalipun wudu dulu. Nah sekarang Ustadz, orang kalau selalu ada wudunya, setiap saat ada wudunya, apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Dengar baik-baik Bu. Satu, orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Dengar Ibu, kalau Allah telah cinta sama ibu-ibu, apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha, kabulkan. Ya Allah, pelihara keturunanku, perbaiki agamanya, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh dengan isimu, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, kecil itu punya kesehatan. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Pacar baru, ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, bang, betul kau sayang saya? Betul lah Dinda. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Coba, benar saya sayang sama kamu Dinda. Kata pacarnya yang cewek, kalau abang betul sayang sama saya, tolong beliin saya pulsa yang 200. Nggak ada duitnya sang cowok. Terpaksa dia pinjam sama temannya. Mas bro, pinjam dulu duitmu 200. Bulan depan aku bayar kau 300. Daripada diputuskan secintaku, oke lah 200 ganti 300. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Berapa banyak bapak-bapak masuk penjara gara-gara selera istrinya yang dipenuhi. Berapa banyak bapak banyak utangnya di koperasi gara-gara banyak cicilannya istrinya. Untuk apa? Menyenangkan hati sang istri. Begitu juga Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, apapun ibu minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, percaya apa yang ibu minta tidak baik buat ibu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku terpilih jadi anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah datang-datang bersilaturahmi, tidak terpilih. Hakul yakin anggota DPR tidak baik buat suami kita. Saya sering merasakan
2013 kemarin saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Orang bilang, Ustadz kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Sangka baik. Saya tamat SMA, Bu, daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata tidak lulus. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. 1 bunga-bunga dia pakai. Karena dia reserse, dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi Pak Ansar, Ibu Dewi, kalau sudah sosialisasi, mendatang-datangi orang, berdoa kepada Allah, ternyata tidak dikasih apa yang kita mau, sangka baik. Tidak ada untungnya itu sangka buruk. Sangka buruk kepada Allah menyengsarakan perasaan, menyengsarakan jiwa, menyengsarakan hati. Ibu-ibu adalah orang 4 tahun suami istri tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter. Begitu diperiksa, dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang istrinya. Dia telepon suaminya, Pak, saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi ibu jangan dulu cerita ya. Nanti tidak jadi, malu lagi kita satu kampung. Oke, rahasia berdua. Siap Pak, jangan cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN Bu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti. Datanglah suaminya capek. Dari kantor dimarahi sama bosnya. Di jalan macet. Baru buka pintu langsung istrinya. Memang kau tukang bohong. Sudah gendut pembohong lagi. Kata suaminya, apa itu orang capek? Apa? Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Kenapa bisa tahu? Saya tidak tahu. Marahlah suaminya, pergi juga ke PLN. Kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Bagaimana caranya? Dia bilang, mohon maaf Pak, ini ada catatannya. Ngapain kau catat-catat? Ada urusan apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, apa? Terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa Bapak istrinya pakai lilin. Ini bahasanya bahaya sangka buruk. Maka sangka baiklah, ya. Sudah wudhu setiap saat. Katanya dicintai Allah. Kenapa yang saya minta tidak dikabulkan? Sangka baik. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku punya motor, mobil tahun ini ya Allah. Saya capek sudah ke pasar naik Gojek ya Allah. Saya capek sudah naik bentor ke pasar ya. Bau keringat, bau asap, campur parfum palsu. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. 2 tahun berdoa tidak punya mobil. Kenapa? Allah tahu kalau ada mobilnya suaminya dia pakai selingkuh. Apa? Pilih mana? Naik bentor tapi senang setia suami daripada pakai mobil tapi suaminya diambil orang. Pilih mana Ibu? Apa? Tidak mau memilih itu? Tidak ada katanya pilihannya, tidak ada Ustaz. Ayo, sangka baik. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah.